Pertama, saya ingin mengatakan bahwa umat Islam ini sudah 1400 tahun lamanya, dan kita sama-sama tidak menyaksikan Kanjeng Nabi. Makin lama pemahaman kita tentang agama semakin berkurang, semakin tidak jelas, sehingga banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Mengapa demikian? Karena sejak abad keempat Hijriah, berarti abad 11, sebetulnya sudah mulai Islam itu diciutkan, yaitu dengan slogan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 tiang. Jadi Islam itu tiangnya hanya 5, dan itu 5-5-nya sifatnya seremonial. Sehingga disinilah kita perlu kembali mengungkap sejarah lagi. Pertama, saya ingin menggunakan metodologi linguistik, kemudian juga antropologi. Saya sudah punya teman Pak Inang ya, yang insya Allah kita membedah ilmu antropologi, arkeologi, dan psikologi dan sosiologi. Begini, bahwa ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami mencipta jin dan manusia tidak lain semata-mata untuk supaya mereka beribadah. Malah kalau Departemen Agama menerjemahkannya menyembah. Ya kana abudu, hanya kepada engkau sajalah kami menyembah. Saya ingin menguji kebenaran translate dari abada menjadi menyembah ini bagaimana. Saudara-saudara sekalian, ketika kita meminjam terma bahasa asing, itu mesti diwaspadai, selalu ada distorsi, ada penyelewengan makna. Walau bagaimanapun, karena kita tidak pernah mengungkap akar kata, konjugasinya, suku katanya, asal usulnya, kita morfologinya juga kita pernah tidak tahu. Maka makna jadinya seperti itu. Begini, saya ingin menerjemahkan, aku tidak bikin jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku, bukan menyembah. Itulah makanya Islam menjadi Islam agama seremoni, karena sifatnya menyembah Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan kita bukan sesembahan, dan Tuhan kita tidak minta disembah, tidak butuh kepada persembahanmu. Mau minta silakan minta, tidak usah membawa persembahan. Tuhanku tidak memerlukan kepala kerbau, tidak memerlukan menyan. Ya, Tuhan Maha Kaya, yang butuh kita. Allah tidak butuh sama kamu, Allah sudah kaya sendiri. Nah, makanya kata-kata ya'budun ini karena di artinya beribadah. Nah, ketika kata beribadah, peribadatan, tempat ibadat ini menjadi berbeda. Padahal kata abada ya'budu ibadatan itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kita ini disebutnya abdi. Orang Sunda bilangnya abdi. Wong Indramayu bilangnya Wong Pleret bilangnya ingsun. Itu abdi. Nah, jadi ketika ya'budu itu maknanya mengabdi. Itulah sebabnya maka di sekitar kita karena salah sudut pandang,
Makanya selalu melihat orang yang agamanya hebat itu berkaitan dengan seremoni-seremoni. Yang dimuliakan, yang pakai jubah, yang pakai sorban, yang bawa tasbih sambil mulutnya komat kamit. Tapi Gojek mah nggak dihormati kok. Betul nggak? Nah, makanya itu saya yang paling terkesan di hati saya bukan orang yang pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih dan mulutnya komat kamit. Itu tidak masuk sedikit pun. Yang paling terkesan di hati saya seorang hamba Allah yang benar-benar mengabdikan dirinya di dunia ini adalah nenek-nenek yang usianya 60 tahun, punggungnya sudah bungkuk, naik sepeda bodol, bawa keranjang dagangan sayuran. Ketika dapat untung 50.000, dia bersyukur alhamdulillah sambil menitikkan air matanya. Itu yang namanya pahlawan.